Itu bukan anak kandungnya Bu Mita. Terus siapa yang bisa kasih donor sumsum tulang buat Bu Mita? Kasian kalau Bu Mita nggak dapet donor. Benar juga, Bar dan Nadia jelas tidak bisa mendonorkan sumsum tulang belakang untuk Bu Mita. Kalau memang nggak ada lagi keluarga saudaranya Bu Mita, berarti yang bisa mendonorkan itu hari ini. Ku cinta dia. Aku nggak nyangka, Mas. Ternyata Nadia sama Bara tuh bukan anak kandungnya Bu Mita. Iya, aku sendiri juga nggak nyangka. Padahal selama ini mereka selalu menghina-hina kamu. Ya mau gimana, itu namanya juga mental pembuli. Mereka terlihat powerful, tapi sebenarnya mereka sendiri tuh lemah. Mereka berlindung di balik kekuatan yang palsu. Ini sebenarnya sangat ironis. Ternyata Bar dan Nadia adalah anak angkat. Sedangkan Arini yang selalu dihina-hina oleh mereka justru adalah anak kandung Bu Mita yang sebenarnya. Tapi ya Mas, aku jadi kepikiran. Kalau emang Nadia sama Bara itu bukan anak kandungnya Bu Mita, terus siapa yang bisa kasih donor sumsum tulang buat Bu Mita? Kasian kalau Bu Mita nggak dapet donor. Benar juga, Bar dan Nadia jelas tidak bisa mendonorkan sumsum tulang belakang untuk Bu Mita. Kalau memang nggak ada lagi keluarga saudaranya Bu Mita, berarti yang bisa mendonorkan itu hari ini. Hari ini adalah satu-satunya harapan Bu Mita saat ini. Karena hari ini adalah anak kandungnya. Gimana menurut kamu, Mas? Bu Mita masih bisa tertolong? Sayang, aku tahu. Bu Mita selama ini udah baik sama kamu. Dan dia juga udah ngasih perhatian yang lebih. Tapi aku minta sama kamu jangan terlalu ikut campur urusan keluarga mereka ya. Yang harus kamu lakukan sekarang, kamu fokus aja sama kehamilan kamu. Demi menyambut baby bun yang sebentar lagi mau lahir ya. Oke? Oke. Yaudah, kita cari minuman di tempat lain ya. Yuk. Ya. Ajar si Dirja itu. Bisa-bisanya dia merendahkan gua. Dia sudah menginjak-injak harga diri gua. Dirja, gua akan membuat perhitungan. Gua akan segera membuat kamu menyesal. Nah, segera. Dan pasti. Kok rasanya aku nggak tega banget membayangkan kondisinya Bu Mita. Padahal Bu Mita itu orang kaya yang bisa berobat kemana aja. Tapi sayangnya penyakitnya Bu Mita hanya bisa disembuhin lewat donor sumsum tulang belakang. Mau sebanyak apapun uang yang Bu Mita punya, akan percuma aja kalau nggak ada donor dari saudara atau anak kandungnya. Sayang, ini minum. Rin. Hah? Kamu kenapa ngelamun? Enggak, aku tadi mikirin soal omongannya dokter Livia sih. Aku harus ngelakuin kegiatan apa aja untuk persiapan aku lahiran normal. Ya udah, minum dulu. Tadi kamu bilang kamu haus. Makasih, Mas. Dirja. Lo benar-benar udah salah pilih orang untuk lo ajak ribut. Lo gak akan nyangka gue bisa bertindak sejauh apa. Arini mengganggu pemandangan saja. Gara-gara dia, aku dihina-hina sama Dirja. Aku heran sama dia.
Kenapa sih banyak sekali orang yang belain dia? Nggak harus lagi. Udah. Kan? Begitu kita balik ya. Yaudah, yuk. Ayo. Itu mobil kenapa sih? Ugal-ugalan banget, bawanya emang nggak punya mata apa nggak ngeliat ada orang di sini? Nggak apa-apa. Kan- Enggak apa-apa. Basah dikit. Itu kan mobilnya Bara. Aku yakin dia pasti sengaja ngebut di jalan yang ada genangan airnya ini supaya kena Arini. Semenjak itu dia sama Arini. Apalagi kalau sampai dia tahu siapa Arini sebenarnya, dia pasti akan semakin benci. Aku harus selalu ada untuk melindungi Arini. Yaudah, Yuk. yuk. Makasih ya, Mas. Makasih ya, Mas. Aduh ya Allah, badanku kok sekarang gampang capek ya. Padahal baru keluar sebentar. Aduh ya Allah, kepalaku juga pusing banget. Aduh, Gusti, sakit sekali. Aduh. Nuwun sewu Bu, ini teh kamomalnya. Ya kamu taruh aja di meja ya Galuh ya. Astagfirullahaladzim, Ibu mimisan? Hah? Bu, sekarang kita ke rumah sakit saja ya Bu. Nggak usah lah Galuh, percuma juga saya ke rumah sakit. Tapi Ibu tetap harus diperiksa sama dokter. Nggak usah, nggak apa-apa. Saya mau istirahat aja. Mau istirahat aja. Ya Allah, aku jadi khawatir sekali sama Bu Mita. Aku takut Ibu kenapa-napa. Aku harus kasih tahu Pak Dirja. Galuh, tumben ada apa ya? Halo, Pak Galuh, ada apa ya? Halo Pak Dirja, Ibu mimisan Pak. Saya 10 menit lagi sampai. Kamu siap-siap sama Ibu ke lobi, saya jemput ya, kita ke rumah sakit. Itu dia Pak Dirja. Saya sudah ajak Ibu ke rumah sakit, tapi Ibu tidak mau. Katanya percuma ke rumah sakit. Ya Allah, Ibu sepertinya pasrah sekali dengan penyakitnya. Yaudah, kamu pastikan dulu Ibu istirahat total, ya. Kalau sampai kambuh lagi, kamu hubungi dokter, panggil ke apartemen, ya. Saya 10 menit lagi sampai. Baik Pak Dirja. Ibu menolak ke rumah sakit karena dia tahu solusi dari masalah penyakitnya hanyalah dengan donor sumsum tulang belakang. Tanpa donor sumsum, dokter pun nggak bisa berbuat apa-apa. Kasihan Ibu, dia menderita sendirian. Karena perbuatan Kanjeng Ratu, dia harus menanggung semua penderitaan ini. Bahkan Bara dan Nadia juga ikut menambah penderitaannya. Saya coba hubungi Mbak Arini lagi deh. Nadia, sini. Sini, Mbak. Sini, duduk.
Mbak Rini udah datang? Belum, Wit. Hai. Terus kok kayak gitu, kenapa Mbak buru-buruin aku datang ke sini loh? Justru itu. Ada yang mau aku sampaikan ke kamu sebelum Mbak Rini datang. Sampaikan ke aku? Nih, bentar. Nih, kamu lihat ini. Loh. Ini suratnya Mbak satu lagi. Iya, Wit. Ini nama ibu kandungnya Mbak Arini. Raden Ayu. Mbak, kalau ibu kandungnya Mbak Arini ada Raden Ayunya, berarti itu keturunan Ningrat toh? Iya, Wit. Aku udah searching di internet. Ternyata ibu kandungnya Mbak Arini itu ada keturunan keluarga keraton. Keluarga Pusponegoro. Wah. Wah, keren juga dong berarti. Tapi Wit, perasaan aku nggak enak. Loh? Kok malah nggak enak perasaan Mbak? Dulu, aku sama Mas Jaka pernah punya pengalaman buruk sama keluarga Pusponegoro ini. Pengalaman buruk? Jeng, ayo nanti telat tanggal bialanannya. Ayo. Iya, Mas. Iya, ayo. Barusan, siang barusan. Siang di atas, bawa istri. Iya, istri saya. Seharusnya ada yang keluar dari lift ini. Yang muda seharusnya bisa mengalah. Jaka. Oh, iya barusan. Jeng, ayo. Ayo kemana, Mas? Ini liftnya aja belum jalan loh. Kita turun dulu, ya? Kok turun? Ini karena liftnya kepenuhan. Apa-apa nanti kita turun dulu, nanti naik lagi setelah ini, ya? Loh, tapi kan kita duluan yang masuk ke sini, Mas. Kalau emang mau ngalah, harusnya belakangan masuk dong. Lagian kan kamu sendiri yang bilang sama aku, acaranya udah mau mulai toh? Ya, udah nggak apa-apa ya. Setelah lift ini naik, kita naik lagi, oke? Ya nggak bisa gitu toh, Mas. Udah jelas-jelas kita duluan yang masuk di sini. Tapi ibu sama bapak ini yang masuknya belakangan. Jadi harusnya mereka yang turun duluan, bukan kita. Udah apa sih, Mas? Ini tuh nggak bisa dibiarin toh, Mas. Kamu tahu nggak sih kenapa orang jahat itu semakin jahat? Karena orang baik itu cuma bisanya diem doang kalau ngelihat mereka berbuat jahat. Harusnya orang jahat itu tuh ya dikasih tahu biar mereka mikir. Jadi ibu, bapak, mohon maaf sekali lagi. Karena udah tahu liftnya kepenuhan, jadi ibu sama bapak bisa sadar diri dulu dan tolong turun dari sini. Nanti kan bisa naik lagi. Jaka Setiawan. Apa, Mas? Kamu dimutasi ke Bogor? Bahkan jabatan kamu diturunin jadi ke staf? Mas,
Padahal kan baru 6 bulan yang lalu kamu dinaikin jadi pasalon 4. Ada apa, Thomas? Hah? Mas, jangan diem aja, Thomas. Jawab, ada apa sebenarnya? Kenapa di kantor tiba-tiba kamu dimutasi kayak begini? Pasti ada sesuatu kan? Aku yakin pasti ada yang gak beres. Jeng, ini sebenarnya karena masalah lift tempo hari itu. Kamu ingat kan?